Hari ini tepatnya saya di Jakarta tanggal 29 Mei 2025 dalam konteks National Seminar on Church Theology. Saya mengajak Bapak Ibu dalam tema besar teologi sehat atau Healthy Church and Healthy Theology and Healthy Church in the midst of unhealthy world. Teologi sehat, gereja sehat di tengah dunia yang sakit. Dan tema pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu dunia yang selalu sakit. Memang tidak mudah memikirkan topik ini bukan untuk menyesuaikan tetapi menyesuaikan dengan para bapak pendengar atau peserta melainkan mana yang tepat, dunia yang sakit, dunia yang selalu sakit, dunia yang seperti apa. Tapi saya memutuskan untuk selalu menggunakan kata selalu sakit, dunia yang selalu sakit. Baik, saya awali dulu dengan eh, seminar seminar nasional teologi ini adalah kesempatan yang sangat spesial menurut saya untuk kita em, sejenak berhenti dari semua kesibukan. Kita tiba pada satu momentum untuk memikirkan ulang tentang hidup kita, pelayanan kita, gereja kita, negara kita, bangsa kita, dan dunia di mana kita ada. Kita perlu, ini kesempatan untuk memikirkan seperti itu. Selanjutnya, kita berkenaan dengan seminar ini, maka ada 3 hal yang perlu kita simak. Yang pertama, dalam kajian-kajian teologi, bergereja, pelayanan gereja, berteologi, kita tidak bisa memisahkan antara 3 area studi. 3 hal yang kita perlu pikirkan, yakni teks, komunitas, dan konteks. Teks adalah yang utama dan pertama. Tentu itu tidak bisa dibantah, tidak bisa diragukan lagi karena sebagai seorang teolog, sebagai hamba Tuhan Injili, evangelical atau reform, pasti mengedepankan teks Alkitab sebagai one and only resources. Pertama dan yang utama, the foremost. Dan yang kedua, kita membahas mengenai komunitas gereja yang utama tapi yang kedua. Saya menyebutnya seperti itu. Yang utama tapi kedua. Teks Alkitab yang pertama dan yang utama dan yang pertama. Sedangkan komunitas atau community atau gereja atau teologi gereja, maka itu saya sebut yang utama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, konteks. Di antaranya dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita bergumul, dunia di mana kita bersuka cita, adalah konteks utama juga, tetapi yang ketiga. Sesungguhnya ini merupakan pertemuan antara teks, komunitas, dan konteks. Itulah yang namanya doing theology. Sayangnya ada orang yang terlalu menekankan teks sampai menenggelamkan komunitas dan tidak peduli dengan konteks. Atau sebaliknya juga, ada yang terlalu mengedepankan konteks, kurang peduli dengan komunitas, dan teks ini yang nampak menekankan konteks, kontekstualisasi yang saya sebut kebablasan. Terlalu mengedepankan konteks. Tetapi biasanya kelompok evangelical atau reform akan memadukan titik berangkatnya pada teks, kemudian perlu menggali apa yang komunitas gereja pahami, kultur gereja, tapi juga bagaimana kita menyeberangkan teks ini kepada konteks di mana kita berada, hidup, bekerja, dan melayani. Jadi pertemuan antar teks, komunitas, dan konteks ini sangatlah penting yang saya sebut doing theology. Ini yang saya sebut tadi, doing theology. Satu pembelajaran yang utuh antara teks, komunitas, dan konteks. Satu pembelajaran yang utuh, integral. Tidak bisa kita hanya menekankan konteks atau tidak bisa juga kita berpikir untuk menekankan komunitas. Lebih berorientasi pada gerejaku, pada sinodeku, dan dogmaku, teologiaku,
Tetapi kita perlu menempatkan titik berangkatnya tentu dari teks. Titik berangkatnya dari teks melalui komunitas kepada konteks. Ini rumusan saya. One more time. Titik berangkatnya pada teks, biblical text. Melalui kajian, melalui pemikiran, melalui uh, rumusan komunitas yang namanya gereja, yang disajikan dalam konteks yang namanya dunia. Itulah teologi. Teologi tidak segampang kata-kata kalimat-kalimat yang menarik, tapi satu integrasi antara teks, komunitas, and konteks. Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan kan perhatian kita pada dunia. Untuk sesi pertama ini kontekslah yang menjadi perhatian kita, bukan penekanan, tapi perhatian. Dan saya mengajak kita memberi klarifikasi istilah dunia. Istilah dunia yang dimaksudkan adalah yang dalam pertemuan kita adalah dunia manusia, bukan dunia fauna, flora, dan apalagi dunia dalam berita. Tentu tidak. Termasuk dunia masyarakat dunia, world society, yaitu kumpulan atau kumpulan dari manusia-manusia sedunia atau disingkat dengan manusia sejagat, global human, manusia sejagat. Itulah yang namanya dunia. Jadi pada waktu kita bicara mengenai dunia, bukanlah dalam pengertian kita membicarakan tentang yang bukan manusia, tapi dunia manusia. Itu klarifikasi. Nah, kenapa demikian? Karena memang alasannya manusia adalah subjek dari dunia, bukan objek. Manusia bukan objek tak langsung atau objek langsung, tetapi manusia adalah subjek. Sebagaimana Allah menempatkan manusia sebagai pelaku sejarah Allah dalam dunia. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan berkuasalah, taklukkanlah, dan berkuasalah. Apa artinya? Manusia sebagai subjek dari dunia. Sehingga kata dunia, saya tegaskan adalah tentang manusia. Bapak-Ibu sekalian, jenis-jenis, nah sekarang kita membahas tentang penyakit dunia. Itu topik pertama kita. Eh, dunia yang selalu sakit. Saya pakai istilah itu. Dunia yang selalu sakit. Dan kita perlu mengklasifikasi dulu jenis-jenis penyakit dunia. Nanti saya akan menetapkan fokus kajian saya tentang penyakit dunia yang kita perbincangkan. Yang pertama, penyakit fisik. Manusia fisik secara global. Seperti yang baru kita alami pada sekitar tahun 2020 yang lalu, ada wabah COVID-19. Itu yang namanya penyakit fisik mendunia yang mewabah ke seluruh dunia dan menjangkau banyak orang. Ada yang tetap, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ini penyakit fisik. Boleh juga sekarang tingkat kematian karena penyakit-penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit gula, dan juga segala bentuk penyakit yang itu yang namanya physical disease, penyakit-penyakit fisik. Bukan itu kita bahas. Yang kedua, ada penyakit politik dan ekonomi. Seperti konflik antar bangsa, konflik perdagang antar bangsa, konflik politik perang antara Ukraina dan Rusia. Dan juga antar bangsa. Itu namanya penyakit politik. Dan juga penyakit ekonomi. Perang dagang antar bangsa. Dan biasanya perang politik dan ekonomi ini berbarengan. Bahkan bersandingan. Tidak mungkin hanya murni politik. Pasti ada kepentingan ya, sumber-sumber alam atau sumber-sumber kapital yang di mana satu bangsa terganggu sumber kapitalnya, yaitu ekonomi. Sehingga muncullah politik war, perang politik dan economical war. Yang ketiga, penyakit ekologis, yaitu lingkungan yang mengalami gangguan rusak sehingga ada penyakit ekologis. Ya, ekosistem terganggu sehingga terjadi kekeringan atau terganggu sehingga terjadi kelaparan manusia, bahkan hewan dan semua makhluk hidup. Itu penyakit ekologis. Yang ketiga, penyakit budaya lokal dan budaya global, yaitu tergerusnya nilai-nilai
budaya setempat, budaya regional, budaya nasional, bahkan karena pengaruh budaya internasional atau budaya global. Ini penyakit-penyakit budaya. Tergerusnya atau hilangnya satu nilai budaya yang bagus di Kalimantan, satu nilai budaya yang bagus di Jawa, mengenai kerukunan seperti itu, mengenai kesatuan, mengenai Tepa Solorio, mengenai kepedulian digusur oleh budaya-budaya global. Dan yang ketiga, penyakit mental. Penyakit mental yang saya masukkan adalah cara pandang, cara pikir, dan perilaku yang lain daripada yang lain. Yaitu cara pandang yang saya kategorikan penyakit. Sudah menjadi penyakit. Cara pikir, penyakit cara pikir. Dan juga perilaku sebagai buah dari penyakit cara mental. Nah, fokus kajian saya pada sore hari ini, awal sesi kita di seminar nasional ini, yaitu penyakit mental. Kita baca Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Saya sengaja memilih kata terjemahan NIV dalam bahasa Inggris. Firman Tuhan saya baca untuk kita sekalian. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan Alkitab masing-masing. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, yes, yet which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit, with the Spirit. Ya, itu teks yang kita baca sekalian. Yang saya garis bawah ini, bagaimana kamu hidup? Hati-hati, beri pedulilah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang tidak biasa, unwise, tapi seperti orang yang bijaksana. Jangan seperti orang bodoh, tapi sebagai orang bijaksana. Making the most important every opportunity. Pergunakan segala kesempatan, every opportunity, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu, jangan bodoh, tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Di sini kita memperhatikan kamu memberi perhatian bagaimana kamu bagaimana kamu hidup. Dan tekanannya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita membaca dunia ini, membaca keadaan, kondisi dunia, dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang poin penting di situ yaitu understand what the Lord's will is. Memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. How do you live? Bagaimana engkau hidup? Ya, hidup sebagai unwise atau wise person, wise community. Tapi poinnya, doing theology. Do you want to live? Do you want to live? Kamu mau hidup? Hiduplah berteologia. Itu yang saya maksudkan dengan istilah understand what the Lord's will is. Maka teks yang jangan mabuk oleh anggur. Don't get drunk on wine. Kontrasnya, karena mabuk oleh anggur memimpin kepada debauchery. Tetapi sebaliknya, penuhlah dengan Roh Kudus. Inilah dasar yang saya tetapkan untuk perbincangan kita mengenai dunia yang selalu sakit. Bapak Ibu, yang pertama kita mulai dengan dunia. Dunia yang semula. Dunia pada awalnya sehat. Allah menciptakan manusia dengan segala dunia, dengan segala isinya, dan menciptakan manusia sebagai tuan utama, tuan besar, tuan utama, tuan tanah, tuan utama dalam dunia ini, subjek dunia ini. Dan posisi awalnya, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan berada di bawah kontrol Allah. Hubungannya dengan Allah, relasinya dengan Allah, pada waktu manusia berada dalam kontrol Allah, maka itu hubungan yang sehat sekali. When human being under God's control, maka manusia berada dalam kondisi sehat. Di mana Allah sebagai creator, sebagai ruler dan master. Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, dan sebagai Tuhan. Sedangkan manusia
Manusia sebagai ciptaan, sebagai proxy ruler, dan sebagai servant. Sehingga sebenarnya hubungan yang ideal ini, hubungan yang sehat ini, yaitu hubungan di mana manusia depend on the creature and obey the ruler and also serve the master. Inilah hubungan yang ideal, inilah hubungan yang sehat, inilah titik berangkat teologi yang sehat. Teologi yang sehat adalah teologi hubungan pencipta dan ciptaan. Hubungan antara Allah pencipta dan manusia ciptaan yang diciptakan segambar dengan dirinya. Inilah titik berangkat teologi yang sehat. Teologi bukan sekedar pengetahuan, tapi teologi adalah hubungan. Ini yang menjadi perhatian kita. One more time. Teologi bukanlah sekedar pengetahuan, tapi teologi adalah hubungan, relationship between the creature and the creator and creature. Antara creator and creature, pencipta dan ciptaan. Nah, di mana dalam hal ini ciptaan manusia sebagai ciptaan depend on the creature, bergantung kepada, depend on, always, selalu bergantung pada Tuhan, pada penciptanya, dan selalu taat pada penciptanya, dan selalu serving, melayani Tuhan sebagai masternya, sebagai tuannya. Inilah kondisi awal, kondisi ideal. Inilah teologi yang menjadi titik berangkat teologi sehat. Nah, selanjutnya masih berkenaan dengan teologi sehat. Allah menciptakan manusia sebagai Allah. I mentioned that sebagai Allah, ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi Allah kecil, hurufnya huruf kecil, God. Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia dan memberi kuasa. Berkuasalah atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap, atas segala binatang. Berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Bukan berkuasa atas sama manusia, tapi berkuasa atas ciptaan yang lain. Genesis chapter 1 verse 28. Manusia apa? Manusia sebagai maintainer, proxy ruler, and also manusia sebagai master. Manusia adalah master dari semua ciptaan Allah yang lain. Dan ciptaan Allah yang lain, yaitu creation, adalah creature. Semuanya apa? Sama tadi, depend on manusia, taat pada manusia, dan melayani manusia. Jadi ciptaan yang lain namanya jenggo, anjing, kerbau, sapi, monyet, tumbuh-tumbuhan harus tunduk pada manusia. Karena manusia adalah Tuhannya para ciptaan seperti itu. Bukan Tuhannya sesama manusia. Saya sebut Tuhan karena istilahnya berkuasalah atas burung-burung di udara. Lalu berkuasalah atas binatang-binatang di darat. Dan berkuasalah, taklukkanlah itu. Apa artinya? Manusia dijadikan Tuhan atas ciptaan yang lain. Tapi manusia tidak pernah menjadi Tuhan atas pencipta. Itu tidak mungkin. Dan inilah penjelasan saya. Sebenarnya manusia itu adalah bukan salinannya Allah, bukan salinan Allah, tetapi sebagai representatif Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga semua ciptaan bergantung pada manusia. Dalam hal pengelolaan, tumbuh-tumbuhan dikuasai oleh manusia menjadi ilmu pengetahuan yang untuk kelanjutan, kelangsungan, untuk pemeliharaan seluruh ciptaan yang ada sebagai pemelihara. Dan juga semua makhluk yang lain tunduk pada manusia dan sebenarnya untuk kepentingan melayani keperluan manusia. Dan yang olehnya manusia teruskan kepada Allah. Bapak Ibu, tetapi sayang, dunia akhirnya jatuh sakit. Dunia jatuh sakit, padahal sebenarnya itu yang ideal sekali. Yang saya kemukakan pada bagian awal. Dunia menjadi jatuh sakit. Setan menggoda dan menawarkan kepada manusia untuk menjadi seperti Allah, the Almighty. Genesis chapter 3 verse 5. Dan juga Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Di mana setan sebagai penggoda, penipu, dan pembunuh. Setan adalah penggoda, penipu, dan pembunuh. Sehingga manusia digoda dan berdosa, dibodohi, atau dibohongi untuk menjadi seperti Allah, tapi ternyata terpisah dari Allah.
dibohongi, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi justru sebaliknya, kamu terpisah dengan Allah. Lalu setan adalah pembunuh dengan segala trik, eh, siasatnya. Akhirnya manusia menjadi takluk pada setan dan manusia belongs to Satan. Inilah kondisi manusia di mana kondisi kejatuhan manusia sebagai sebab kejatuhan dunia. Dunia ini jatuh sakit karena manusia sebagai subjek dunia ini jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah dan menjadi tawaran setan. Sehingga manusia berada dalam fundamental problem yang mendasar, problem yang tidak bisa diselesaikan oleh sains, problem yang tidak bisa diselesaikan oleh filosofi, problem yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun kecuali Allah sendiri. Bapak Ibu, semua penyakit yaitu manusia sejagat dalam dunia ini, yaitu penyakit fisik, politik, ekonomi, ekologi, kultural, mental, khususnya memang kita tahu bersama karena keterbatasan sebagai manusia, tapi juga karena pengaruh dua hal yang sangat kuat, dosa dan setan. Dunia ini kita perlu ingat berkali-kali, bukan takut Bapak Ibu, tapi sebagai hamba Tuhan kita perlu ingat bahwa dunia ini dikuasai oleh setan dan oleh dosa. Dosa dan setan menguasai dunia ini di setiap sisi kehidupan manusia. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Kita tidak boleh lupa. Kita tidak perlu takut dengan hal ini. Tapi kita mesti aware, mesti sadar, mesti tahu. Karena orang-orang yang kita layani, mereka berada dalam dua pengaruh besar. Dosa yang begitu mengikat, menawan, membuat manusia tertawan tak berdaya, makin berusaha untuk keluar dari dosa, makin tenggelam dalam dosa, dan setan mengompori dan mensponsori sehingga manusia menjadi tak berdaya. Bapak Ibu, khususnya kondisi penyakit mental, dunia semakin kompleks berbarengan dengan kompleksitas perkembangan dunia yang dipengaruhi oleh sains, iptek, teknologi, dan filsafat. Setiap abad demi abad, era demi era, ada filosofi di balik era pramodern, ada filosofi di balik era modern, dan ada filosofi di balik era postmodern. Nah, sehingga penyakit mental manusia semakin kompleks dari abad-abad sebelumnya. Kita hitung saja mulai abad 1, abad 2, abad 3, sekarang abad 21. Kompleksitas penyakit mental membuat manusia di dunia ini seperti berperilaku binatang. Perilaku manusia masa kini seperti binatang. Karena kompleksitas, tentu dia masih manusia, tetapi sifat-sifat binatang dia ambil atau dia terima dari dua sumber, yaitu dosa dan setan. Bapak Ibu, kita mesti ingat terus bahwa kita tidak perlu takut dengan pengaruh setan dan dosa dalam dunia, tapi kita perlu tahu dan perlu ingat terus bahwa kita sekarang berperang melawan pekerjaan setan dan kuasa dosa yang memengaruhi semua orang yang berdosa, yang hidup dalam dosa, yang tidak mau percaya karena pengaruh itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengaruh penyakit mental masyarakat dari era ke era saya gambarkan demikian. Pada era pramodern, sekitar abad-abad yang keempat, 5, 6, 7 sampai abad yang ke-13, 14, cukup lama era yang disebut pramodern. Dunia dikuasai oleh mistikisme. Hidupnya penuh supranatural. Tapi supranatural bukan supranatural Allah, tapi supranatural kuasa kegelapan. Supranatural dengan dukun-dukun, dengan semua berhala-berhala, dengan semua paham-paham yang tidak dari Alkitab. Mistikisme. Dan juga kuasa dogmatika gereja. Dogma gereja mendominasi, ditempatkan di atas yang paling tinggi, standar, menjadi standar pengajaran dan perilaku gereja
pada masa abad-abad pertengahan. Sehingga perkembangan sains pada abad pertengahan tidak mengalami perkembangan yang begitu berarti karena dipengaruhi dogma gereja yang sangat-sangat kuat seperti Galileo Galilei, Kopernikus dengan temuan-temuan sains yang benar sebenarnya, tapi karena dikuasai oleh gereja mereka membendung bahkan melawan temuan-temuan sains karena dogmatisme gereja yang sempit. Pada era modern minimal ada penyakit mental anti pramodern. Anti pramodern yaitu anti supernatural, anti Allah, nggak termasuk anti nyamuk, anti hal yang namanya dunia roh, anti sekali karena kontras sekali dengan pramodern. Pramodern menyukai dan hobi dengan hal alam gaib, alam roh, alam unseen tak terlihat, tapi mentalitas manusia modern anti pramodern, anti alam gaib, anti hal-hal yang sifatnya unseen, roh, ya, yang sifatnya supernatural. Itulah anti pramodern, dan juga bersamaan itu muncul satu penyakit individualisme. Ini penyakit mental masyarakat modern yang silam. Juga muncul relativisme dan sekularisme. Saya pikir saya tidak perlu uraikan lebih jauh hal ini, tapi saya hanya mengatakan bahwa inilah penyakit manusia di dunia ini telah selalu sakit. Dunia terus sakit dari era ke era, ganti-ganti era terus selalu sakit. Relativisme berdampak pada amoral yang relatif. Sehingga sehingga semua yang tatanan yang sifatnya moral diterobos dengan alasan relatif. Kemudian sekularisme yang bertentangan dengan sakral, hal-hal yang sakral mengenai kehadiran Allah, mengenai hal-hal yang spiritual tidak diakui, itu ditolak karena sekularisme. Itulah penyakit mental yang menggerogoti masyarakat modern silam. Dan sekarang mental postmodern yang kita bisa jelaskan, masyarakat postmodern adalah masyarakat anti-modernisme. Anti-modernisme adalah anti-rasionalisme, anti-empirisisme, dan anti-relasional, anti-universal. Kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal, kebenaran-kebenaran yang sifatnya rasional, kebenaran-kebenaran yang sifatnya empiris ditolak oleh masyarakat today. Postmodern, itulah anti-modernisme. Sehingga kekacauan di dunia sekarang ini karena pengaruh mentalitas manusia posmo yang tidak bisa dibendung baik di dunia negara maju ataupun di negara berkembang, dan tidak terkecuali negara Indonesia. Kemudian muncul yang lalu pada era modern masih ada relativisme, but today menjadi absolute relativism. Relativisme yang menjadi mutlak relatif. Kalau yang dulu era modern masih ada relatif dan absolut, tapi sekarang sudah menjadi absolut relativism. Sehingga pergulatan hukum-hukum di wajah televisi, media sosial Indonesia, karena semua itu pengaruh postmodernisme. Bisa menggoreng sesuatu yang sudah benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Itulah absolute relativism. Dan berdampak pada apa? Dehumanism dan posthumanism. Ini satu hal yang sangat menyedihkan yang kita perlu tangisi. Sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh berleha-leha, tapi melihat bagaimana dunia sedang menjadikan manusia tidak manusiawi. Bagaimana manusia dibuat post-human, melampaui manusia. Apalagi dengan munculnya artificial intelligence atau AI yang sekarang merebak ke banyak departemen, kementerian, di segala bidang. Maksudnya merebak ke semua bidang. Tidak terkecuali pendidikan. Tidak terkecuali mahasiswa dan dosen. Hanya bergantung pada AI yang membodohkan. Membodohkan, tidak melatih kecakapan berpikir kritis lagi. AI ini sebenarnya satu sisi baik untuk hal-hal tertentu. Tapi sangat tidak baik untuk pendeta. Dengar baik-baik. Sangat tidak baik membuat khotbah dari AI. Saudara melayani Tuhan pakai AI. Saudara berkata mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatan. Renungan, baca, tafsir. Jangan pakai AI.
AI sama dengan melawan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu AI sangat menyedihkan. Saya sampai sekarang bukan bukan menolak semua AI, tetapi mungkin AI untuk bidang medis, administrasi masih bisa dipertimbangkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, membuat bahan khotbah dari AI, satu penghinaan, satu kemunafikan, satu kebohongan, satu kepura-puraan. Ini tidak boleh ada. Karena apa? Kita berkhotbah itu firman yang diterima. Dari hasil renungan kita, hasil hasil bagaimana kita bergulat dengan kebenaran secara subjek, dan dalam dalam konteks Alkitab kita ini objeknya firman, dan kita bergumul, dan AI tak laku bagi hamba Tuhan dalam menyiapkan bahan khotbah kecuali menjadi penipu. Saya menulis satu artikel yang sudah saya terbitkan di International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Judulnya Society 5.0 Without Boundaries, yaitu dehumanism and detheologianism. Dan bisa di Bapak Ibu ambil dari Google Scholar saya, tidak bayar. Dan saya sudah mengkritisi ini sehingga saya sudah selesai menyikapi bagaimana dunia masa kini sedang dibuat tidak manusiawi. Ya, mari kita perhatikan penyakit-penyakit mental masyarakat postmodernisme. Yang pertama, komersialistik semakin meningkat. Di era modern, komersialistik juga sudah ada. Tapi semakin meningkat sekarang, semuanya dikomersialkan. Sampai khotbah pun dikomersialkan, termasuk seminar-seminar. Untuk apa buat seminar dan konferensi harus bayar-bayar? ITI sejak pertama mengadakan seminar, tidak bayar 5 rupiah pun. Untuk apa dikomersialkan? Mau jual ilmu, mau jual keahlian. Saya melihat gereja ini sedang aneh, sedang kerasukan mamon komersialistik. Seminar diadakan, konferensi diadakan lewat Zoom. Kan nggak ada pengeluaran. Kecil juga lah pengeluaran. Tetapi peserta bayar berapa? Investasi. Bohong itu investasi. Pura-pura investasi, tapi itu membodohi orang. Sebenarnya itu penguntungan pembicara. Kita mesti jeli dan mesti kritis. Nggak ada yang investasi, karena ada pengeluaran. Kenapa jual kebenaran? Kenapa jual keahlian? Apalagi konseling. Harus bayar 500.000, harus bayar sekian. Untuk apa itu? Bagi saya untuk apa? Kebenaran mau dibayar. Karena ini kuasai oleh mental sakit komersialistik. Lalu disambut oleh konsumeristik. Jadi komersialistik sama dengan disambut oleh konsumeristik. Wah, pelahap semua, dilahap. Dua-dua nih kakak beradik masuk neraka dua-dua. Saya bercanda. Komersialistik, dia jual, pasar. Yang satu beli. Itulah terjadi di gereja pun terjadi. Jual beli di gereja. Akhirnya penikmatan hedonistik. Kita menikmati berkat Tuhan, omong kosong, menikmati berkat Tuhan. Sorry, berkat Tuhan jangan dinikmati. Yang dinikmati Tuhanmu. Sekali lagi, ini teologi ya. Yang dinikmati Tuhan, bukan berkat Tuhan. Bagaimana kita menikmati berkat Tuhan? Nikmati Tuhan sesuai dengan uh, sejumlah formulasi teologi ya, termasuk Heidelberg Catechism. Kita mengenjoy, menikmati Tuhan, bukan menikmati berkat Tuhan. Tidak, itu teologis. Teologi itu menikmati Tuhan melalui makan siang. Makan jagung pun, makan pisang, kita jangan menikmati pisang. Kita menikmati, thank God, terima kasih Tuhan bisa makan pisang. Menikmati Tuhan. Nah, lalu menjadi sektarian, pragmatistik, kemudian juga terlalu pragma semua, apalagi khotbah-khotbah sekarang. Semua kebenaran dipragmatiskan. Saya pun mengkritisi pemerintah Indonesia sekarang. Terlalu pragma, ideologi Pancasila tenggelam. Tidak banyak disuarakan, tidak banyak dibicarakan, tidak banyak dibentangkan, karena dikuasai oleh pragmatisme. Bagaimana supaya negara kita tidak kehabisan beras, bagaimana supaya negara kita ekonominya tidak jatuh, bagaimana terlalu pragmatis semua. Ideologi tidak lagi ditekankan dalam membangun bangsa. Ini kritik saya untuk bangsa Indonesia. Dan apalagi gereja. Gereja tidak tertarik khotbah 10 menit, 15 menit, goyang sana, goyang sini 1 jam. Itu pragmatis sekali. Dan semuanya mengukur pada aspek kegunaan. Dan yang kemudian narsistik.
Ya, narsistik, Bapak Ibu, semua berorientasi pada diri sendiri. Dan yang terakhir, robotik. Inilah penyakit mental yang membuat manusia sakit pada era ini. Ini yang namanya dunia selalu sakit. Dan tak pernah sembuh dari abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, sampai abad yang ke-21 sekarang. So that's why saya menyebut dunia yang selalu sakit. Dunia tidak pernah sembuh dari penyakit-penyakit abad 1, era pra-modern, era modern, era postmodern. Dunia tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau lihat robotik ya? Sekarang manusia itu hampir nggak punya perasaan. Kalau ngata-ngatain orang itu, kalau nggak puas, kalau nggak sebut anjing, babi, monyet seperti itu, maki-maki orang, apalagi pendeta dalam menyuarakan kebenaran disertai dengan caci maki, disertai dengan sumpah serapah. Bagaimana mungkin? Ini kenapa? Perasaannya hilang, sudah robotik, apalagi AI tanpa perasaan. Hamba Tuhan dengan AI betul-betul menciptakan manusia tak berperasaan. AI itu tak berperasaan. Dan juga semua perdebatan-perdebatan teologi pada masa kini, memang kita tahu kita berbeda. Bahkan kita menganggap dia itu sesat. Tetapi kita sangat jahat sekali. Seperti robot saja. Tidak punya perasaan, belas kasihan. Tidak punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Hanya melihat satu sisi ketegasan Tuhan Yesus. Tapi itu hanya 10%. 80% adalah pastoral. Dengar baik-baik. Ketegasan Yesus kepada penyesat 10%. Sedangkan penjangkauan Yesus terhadap penyesat 80%. Tetapi orang sekarang terlalu menekankan yang ketegasan Yesus. Kepada para penyesat harus tegas. Hanya 10%. Tapi pastoral Yesus, edukasi Yesus itu 80%. Bapak Ibu sekalian, kita kembali pada teks Alkitab yang kita baca pada awal tadi, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Kita memperhatikan ada antitesis antara jangan kamu bodoh, tapi menjadi arif, menjadi bijaksana. Ini, jangan bebal. Dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan istilah bebal itu unwise, ya. Tetapi wise, ya. Dalam kitab Efesus ya, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saya baca sekali ya. Karena itu perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif atau bijak. Jangan bodoh, mengerti firman. Jangan mabuk, penuh Roh Kudus. Ini namanya paralel antitesis. Kenapa antitesis? Namanya bat. Bebal, bat, arif. Bodoh, bat, mengerti kehendak Tuhan. Mabuk, bat, tetapi penuh Roh Kudus. Ini semua bebal itu sesuatu yang bertentangan dengan penuh Roh Kudus. Bebal itu nggak mengerti kehendak Tuhan. Bebal itu nggak arif. Bodoh itu nggak penuh Roh Kudus. Bodoh itu tak bijaksana. Bodoh itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Mabuk itu artinya apa? Mari saya terangkan lagi pada kalimat berikut. Bebal artinya no cares, nggak peduli. Mari perhatikan pada zaman sekarang abad 21, ketidakpedulian humanity, kemanusiaan semakin menipis. Cinta akan sama semakin menipis. Apa itu? Bebal. Tidak peduli. Dan tidak tahu malu juga. Berapa saja orang di televisi yang muncul lagi dengan sudah tahu sudah salah, sudah tahu sudah masuk penjara, baru keluar penjara, langsung kepengen jadi anggota dewan lagi. Itu bagi saya itu bebal. Dan tidak tahu malu. Itu sekarang. Pada masa sekarang banyak orang nggak tahu malu, dipermalukan pun tetap nggak tahu malu. Dan juga mabuk, apa artinya? Tak sadar. Sekalipun beragama, tapi nggak sadar. Mabuk agama, bukan mabuk kebenaran. Mabuk agama, tapi bukan mabuk kebenaran. Inilah dunia ini sedang sakit. Manusianya sedang sakit. Seperti yang dipaparkan di sini. Dan itu pun sudah terjadi dulu pada zaman Paulus menulis kitab Efesus. Penyakit dunia semakin kompleks. Coba pada pendeta tapi bersinang. Pendidikan tinggi tapi dukun. Seperti pembukaan uh, uh, di di mana itu? Satu tempat
daerah Sumba. Saya sudah kunjungi Majalengka, muka Majalengka. Eh, untuk tempat balapan Formula 4 ya. Waktu pawang hujan itu, coba lucu sekali Indonesia. Beragama tapi panggil pawang hujan. Beragama panggil dukun. Orang berpendidikan panggil dukun. Ini memang penyakit kompleks, nggak tahu malu gitu loh. Dulu malu sekali. Kemudian juga orang tokoh agama, tetapi apalagi tokoh agama narkotik, tokoh agama kemudian penegak hukum membunuh, apalagi beragama berjudi online, nasionalis tetapi korupsi. Ini kompleksitas penyakit manusia di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan bahkan mungkin ke gereja, bahkan mungkin di gereja. Bapak Ibu sekalian, akibat penyakit mental dunia, masyarakat dunia semakin dicengkeram oleh ketakutan dunia. Dunia makin hari makin kacau. Mengapa rusuh? Mengapa kacau bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Mazmur 2 ayat 1. Sudah sampai ditulis oleh firman Allah. Sudah dituliskan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Dunia semakin kacau. Dan dunia memang sekarang semakin kacau. Juga kita tinggal di tengah-tengah persaingan para raksasa dunia. Karena ada perusahaan global, negara besar, perusahaan besar, ada perebutan sumber-sumber politik dan ekonomi seperti ini. Kita ini analogi saja, gambar ya. Kita seperti kalau Bapak Ibu lihat ada peperangan antar antar eh, apa itu? Seperti mainan-mainan tetapi raksasa-raksasa perang. Ini sebenarnya bukan tidak ada. Ini sebenarnya analogi gambaran perang antar perusahaan dunia. Perang biologi, perang apa saja sekarang sedang berlangsung. Perang ekonomi, perang dagang. Seperti ini juga manusia. Dunia dikontrol oleh para raksasa, perusahaan dunia global. Kita ini kecil. Gereja ini seperti melihat besar sekali peperangan antar raksasa, perusahaan, dan antar tokoh-tokoh dunia. Bahkan sekarang kan yang dibicarakan Presiden Prancis, kemudian juga membahas mengenai hampir tiap hari ada Joe Biden, oh no, I mean dulu Joe Biden, sekarang Presiden Amerika sekarang, kemudian juga dengan Presiden Rusia, Presiden Cina, Presiden Cina, itu semua tokoh-tokoh besar seperti dilihat raksasa-raksasa yang menentukan dunia akan kiamat atau tidak. Keluar satu kali bom atom habis dunia. Seperti itulah. Dunia dikuasai oleh berbagai tekanan, depresi, terus penuh ketakutan, dan akhirnya overprotection. Karena penuh ketakutan. Ini sekarang dunia tingkat ketakutan semakin luas dan semakin berat. Juga berusaha melarikan diri dari dunia yang nyata. Dengan narkotik, dengan apapun, obat terlarang, dengan happy-happy, dengan pesta pora, dengan akhirnya kematian, dan free sex. Itulah dunia sekarang. Tingkat kebebasan amoral seperti ini sudah ada zaman dulu. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, sampai abad 20, abad 25, abad 21, terus semakin kompleks dan tidak pernah hilang, Bapak Ibu. Dan juga semakin terasing diri manusia, semakin terasing dengan diri sendiri, semakin terasing dengan dunianya, bahkan semakin terasing dengan Tuhan. Dia loneliness, kesepian, ketidaktahuan, seperti dia hidup sendiri di dunia. Dia pun he doesn't know about himself. Dia tidak tahu dunia di mana berada. Inilah yang melanda dunia sekarang. Banyak stres, aneh-aneh. Tingkah laku yang aneh-aneh karena penyakit mental menguasai dunia. Dunia semakin dijerat oleh setan. Ya, muncul Alkitab dari Satanic Bible, itu aneh-aneh semua. Dan disukai ibadah-ibadah satanik. Itu sekarang banyak di Amerika Serikat. Bahkan di banyak negara. Lalu menggabungkan semua agama, banyak jalan. Not in the only one way. Kita perlu mencari banyak jalan. God is too big to fit in only one place, in only one religion. Allah itu terlalu besar kalau hanya ditampung oleh satu agama. Maka itu tampunglah semua agama. Lalu mencari spiritualitas zaman baru, New Age Movement, yang semakin merebak, masuk ke agama, masuk ke healthy, kesehatan, masuk ke dunia sport, ini masuk ke banyak bidang science, masuk ke psikologi, ini semua masuk menjadi new spirituality. Dan Alkitab sudah membukakan.
According to Second Timothy chapter pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai 5. Dunia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, pemberontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Anak muda sekarang, mohon maaf, beda sekali anak muda dengan anak muda tahun 30 tahun yang lalu. Anak muda sekarang betul-betul krisis menyedihkan. Mereka merasa diri hebat, tapi kosong. Ya, tata keramanya, kesopanannya hilang. Anak muda sekarang sangat menyedihkan. Mereka nggak tahu. Mereka bodoh soalnya. Dihipnotis, dibius oleh kemajuan-kemajuan zaman yang semu adanya. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, doesn't care. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Terus tidak suka menjelekkan orang, apalagi lewat media sosial, menjelekkan orang yang nggak punya A, nggak punya ijazah, nggak punya apa semua itu menjelek-jelekkan. Untuk apa dijelek-jelekkan? Datanglah padanya pribadi gitu loh. Tegurlah dia dua mata. Untuk apa disebar-sebarkan di Facebook? Untuk apa disebar-sebarkan di televisi? Apalagi stasiun-stasiun menggoreng juga. Berapa channel televisi di Indonesia menggoreng supaya laris juga. Ini makin aneh dunia ini. Tapi tidak sadar bahwa dunia ditipu oleh setan. Nah, suka 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 menjelekkan orang. Kalau orang itu nggak punya ijazah, datang pribadi ke dia. Jangan disebarkan di muka umum. Itulah mental manusia penyakitan. Manusia sakit jiwa. Semakin kuat mental problem today. Tidak dapat mengekang diri. Wow, makin parah. Garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak pikir panjang, belagak tahu, sok tahu. Alkitab sudah gariskan. Alkitab sudah bukakan. Mereka punya ibadah lahiriah. Alkitab mengatakan, jauhilah mereka itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen sekarang dalam dunia yang sakit. Kita berada dalam dunia yang sakit. Kita mesti sadar hal itu. Kita berada dalam dunia yang sakit. Tetapi ada satu hal yang saya katakan masih ada harapan. Sekalipun kita tinggal dikuasai oleh dosa dan terpisah dengan Allah, tak ada pertolongan. Allah tidak menolong karena terpisah. Dosa dan setan memisahkan manusia. Tanpa harapan. Dosa dikuasai oleh setan. Tapi ada kabar baik. Yaitu Tuhan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dalam penyakit dunia. Dia tidak akan berjalan dalam penyakit mental dunia. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan ada janji lagi. Siapa yang mengikut Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Orang percaya memiliki terang hidup. Ini masih ada pengharapan. Dan saya percaya begini. Pengharapan dunia masa kini pada gereja. Dan pengharapan gereja pada Yesus Kristus. Sekali lagi, pengharapan dunia yang gelap, penuh dengan ketidakberdayaan, walaupun sombong-sombong. Angkuh, besar, merasa hebat, merasa kaya, merasa powerful, tapi sebenarnya buta. Buta. Dan mereka sedang ditipu. Dan ada pengharapan. Gereja adalah terang dunia. Dan terang itu adalah Injil Yesus Kristus. Karena itu, penginjilan adalah cara menyembuhkan dunia dari sakit. Selesai. Terima kasih.